Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pedoman Implementasi Refocusing Bidang Keahlian SMK. Selama beberapa menit ke depan, bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Dan silakan yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Adapun topik yang saya bahas yaitu sejarah perkembangan SMK. Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali didirikan pada awal abad ke-20. Sejarah perkembangan SMK mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda yang terampil dan kompeten, siap mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Awal berdirinya SMK di Indonesia ada 3 tahap, yaitu pada tahun 1919, berdirinya Sekolah Teknik Menengah pertama di Bandung yang menjadi cikal bakal SMK di Indonesia. Pada tahun 1927, pendirian Sekolah Menengah Ekonomi pertama di Surakarta sebagai sekolah kejuruan di bidang ekonomi. Pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia menetapkan sistem pendidikan kejuruan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Tujuan didirikannya SMK ada 3, yaitu yang pertama, menyiapkan tenaga kerja terampil. SMK bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja di industri dan mampu bersaing di dunia kerja. Yang kedua, pendidikan berbasis kompetisi. Kurikulum SMK dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan kompetisi yang dibutuhkan di lapangan. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Lulusan SMK diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia. Kurikulum dan sistem pembelajaran ada 3 tahap yang dilakukan di SMK. Tahap pertama, kurikulum berbasis kompetisi. Kurikulum SMK dirancang untuk mengembangkan kompetisi dan keterampilan teknisi sesuai kebutuhan industri. Tahap kedua, pembelajaran praktis. Siswa SMK tidak hanya belajar teori, tetapi juga melakukan praktik langsung di bengkel, laboratorium, atau tempat kerja. Tahap ketiga, kemitraan dengan industri. SMK menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk memastikan kesesuaian kurikulum dan menyediakan peluang magang. Ada 4 perkembangan jurusan dan keahlian di SMK. Yang pertama, teknologi dan rekayasa. Jurusan-jurusan seperti mesin, otomotif, listrik, dan elektronika menjadi populer di SMK. Yang kedua, bisnis dan manajemen. SMK juga menawarkan berbagai jurusan di bidang akuntansi, administrasi perkantoran, pemasaran, dan manajemen perkantoran. Yang ketiga, pariwisata dan kreatif. Belakangan SMK mengembangkan jurusan-jurusan di bidang perhotelan, tata boga, tata kecantikan, dan multimedia. Yang keempat, pertanian dan perikanan. Untuk memenuhi kebutuhan sektor primer, SMK juga memiliki jurusan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Peran SMK dalam menyiapkan tenaga kerja terampil ada 3, yaitu yang pertama, kurikulum berbasis kompetisi. SMK mengembangkan kurikulum yang menekankan pada kompetisi dan keterampilan praktis. Yang kedua, kemitraan industri. SMK menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk menyesuaikan kurikulum dan menyediakan magang. Yang ketiga, lulusan siap kerja. Lulusan SMK dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri sehingga mudah diterima di dunia kerja. Ada 4 tantangan dan inovasi dalam pendidikan SMK, yaitu yang pertama, digitalisasi. SMK perlu mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Yang kedua, kewirausahaan. Membekali siswa dengan keterampilan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, kemitraan global. Menjalin kerjasama internasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan. Yang keempat, inovasi kurikulum. Adaptasi kurikulum yang dinamis sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri. Prospek masa depan SMK di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas. SMK terus berupaya meningkatkan kualitas lulusan melalui pembaruan kurikulum dan kemitraan dengan industri. Yang kedua, perkembangan jurusan. SMK akan mengembangkan jurusan-jurusan baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan industri. Yang ketiga, daya saing global.
lulusan SMK diharapkan dapat bersaing di pasar kerja global dengan kompetisi yang unggul. Dari materi yang saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan kesimpulan di bawah ini. Menunjukkan bahwa SMK terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat serta industri. Peran mereka dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan berkualitas menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global saat ini. Cukup sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung.